Welcome back to my YouTube channel. Back with me, saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi kalian pecinta film horor dan pembunuhan berantai, pernahkah kalian menonton film tahun 1970-an yang berjudul The Ring? Begins. This is where we must stop, for beyond is the work of madness, the nightmare of insane murder and lingering death. Deranged. For Mary it was only the beginning. For Christine it was already too late. For Dolly the worst was yet to come. And only Mrs. Cobb knew what he would do next. Dan juga ada banyak adaptasi film yang dibuat seperti The Texas Chainsaw Massacre dan Asylum. Mereka terinspirasi dari kasus terkenal Edward Gein. Gein telah melakukan banyak kejahatan, pembunuhan 2 wanita di Plainfield. Dia juga menggali sebanyak 40 kuburan lokal di Plainfield, lalu menyimpan bagian-bagian organ tubuh manusia seperti tulang, tengkorak, kepala, kulit, dan sebagainya. Kasus Ed Gein mengguncang kota. Karena kejahatannya, dia dijuluki sebagai The Plainfield Ghoul dan The Butcher of Plainfield. Ada banyak misteri yang belum terpecahkan dalam kasus ini, termasuk kematian saudaranya dan jumlah kejahatan yang sebenarnya yang telah dia lakukan. Kasus ini mungkin telah ditutup, tetapi banyak pertanyaan yang masih belum terjawab hingga saat ini. Edward Gein atau Edward Theodore Gein lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1906 dan meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 1984. Dia adalah pembunuh berantai yang kejahatannya menjadi terkenal di seluruh dunia dan menginspirasi banyak buku dan film horor. Edward Gein 2 bersaudara. Ayahnya bernama George Philip dan ibunya bernama Augusta. Keduanya penduduk asli Wisconsin. Memiliki 2 putra yang bernama Henry George Gein dan Edward Theodore Gein. Meskipun Augusta sangat merendahkan suaminya, tetapi pernikahan mereka bertahan karena keyakinan mereka terhadap agama mengenai perceraian. Keluarga mereka mengoperasikan toko kelontong kecil dan akhirnya membeli sebuah pertanian di pinggiran kota kecil Plainfield yang kemudian menjadi rumah permanen keluarga mereka. Ibu mereka, Augusta Gein, pindah ke pertanian untuk mencegah orang luar mempengaruhi putranya, sehingga Edward Gein meninggalkan rumah hanya untuk pergi ke sekolah. Selain ke sekolah, dia menghabiskan waktunya hanya untuk melakukan pekerjaan rumah dan pekerjaan pertanian. Ibu Gein memang termasuk orang yang fanatik dan religius. Dia bahkan membenci suaminya sendiri yang seorang pemabuk dan tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Ibu Gein juga tidak mengizinkan orang lain memasuki lahan pertanian mereka agar kedua putranya tidak terpengaruhi. Augusta menerapkan pemikiran kepada 2 putranya bahwa perempuan secara alamiah dijadikan setan sebagai alat untuk mempengaruhi kaum laki-laki.
Gain yang seorang pendiam dan memiliki perilaku yang aneh tentu menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya. Dan Augusta juga tidak segan untuk menghukum Gain jika dia berusaha untuk berteman dengan orang lain. Gain yang saat muda dan memiliki sifat yang aneh sering menjadi sasaran bully teman-teman sekolahnya. Di sekolah, gurunya sering melihat Gain bertingkah aneh, seperti tertawa tak jelas dan tanpa sebab, seolah-olah dia menertawakan lelucon kehidupannya sendiri. Meskipun perkembangan sosialnya buruk, tetapi dia cukup berhasil di sekolah, terutama dalam membaca. Gain selalu berusaha membuat ibunya bahagia, sementara ibunya jarang bangga terhadap kedua putranya. Ibunya sering melecehkan kedua putranya dengan mengatakan bahwa mereka terlahir untuk gagal seperti ayahnya. Selama masa remaja hingga mereka dewasa, Gain dan saudaranya tetap terpisah dengan dunia luar pertanian dan tempat tinggal mereka. Karena sering minum minuman beralkohol, ayahnya Gain yang bernama George Gain meninggal karena serangan jantung pada tanggal 1 April tahun 1940 saat usianya 66 tahun. Gain dan saudaranya mulai bekerja serabutan untuk membantu biaya hidup keluarganya. Kedua saudara tersebut dianggap dapat diandalkan dan jujur oleh warga sekitar. Meskipun sama-sama bekerja sebagai tukang serabutan, Gain juga sering mengasuh anak tetangga. Dia menikmati dalam mengasuh anak-anak. Tampaknya dia lebih mudah berhubungan dengan anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Semenjak ayah mereka meninggal, saudara Gain, yaitu Henry, mulai menolak dan tidak setuju mengenai pandangan ibunya tentang dunia, dan dia juga mulai khawatir tentang keterikatan saudaranya Gain dengan ibunya. Dia mulai sering berbicara buruk tentang ibunya di depan Gain. Pada tanggal 19 Mei tahun 1944, kebakaran semak terjadi di pertanian. Gain dan Henry pergi untuk memadamkannya. Saat berusaha memadamkan api, kedua bersaudara itu terpisah. Lalu saat malam tiba dan api mulai padam, Gain kehilangan Henry. Lalu dia pun melaporkan kepada polisi bahwa saudaranya Henry hilang. Polisi pun datang dan mengatur sebuah regu pencarian. Tetapi anehnya, Gain dapat membawa polisi ke titik lokasi di mana saudaranya yang hilang telah terbaring mati di tanah. Padahal Gain melaporkan bahwa saudaranya hilang. Polisi pun menemukan kejanggalan tentang keadaan di mana mayat itu ditemukan. Tanah tempat Henry terbaring tidak tersentuh api dan dia juga memiliki memar di kepalanya. Meskipun demikian, polisi menepis kemungkinan adanya salah penangkapan. Lalu polisi pun menyatakan kematian Henry disebabkan oleh sesak napas. Walaupun beberapa penyelidikan menduga bahwa Gain telah membunuh saudaranya, tetapi tidak ada tuntutan yang diajukan kepada Gain. Gain mengaku sempat merasa tersakiti oleh saudaranya itu karena sering menjelek-jelekan ibu mereka di depannya. Pada tanggal 29 Desember tahun 1945, ibunya meninggal pada usianya 67 tahun karena serangan stroke. Hal ini membuat Gain sangat terpukul. Bahkan menurut pengakuannya, dia telah merasa kehilangan satu-satunya teman dan cinta sejati yang dia miliki. Hal itu juga membuatnya menjadi sebatang kara. Setelah kehilangan ibunya, Gain sempat berjuang dengan persoalan identitas gendernya.
Bukan hal yang aneh karena ibunya yang dia anggap sebagai panutan justru memperlakukan Gain secara tidak wajar, sehingga menyebabkan Gain menganggap dirinya mempunyai kelainan. Lalu Gain tetap di pertanian menghidupi dirinya sendiri dengan penghasilan dari pekerjaan sambilan. Di rumahnya, dia hanya menempati kamar-kamar yang digunakan oleh ibunya, sehingga ruangan lainnya seperti lantai atas, lantai bawah, dan ruang tamu sangat berantakan dan tidak tersentuh sama sekali. Dia tinggal di sebuah ruangan kecil di sebelah dapur. Gain mulai tertarik membaca majalah-majalah tentang pembunuhan, kematian, dan kisah-kisah pertualangan. Pada tanggal 16 November tahun 1957, pemilik toko perangkat keras di Plainfield yang bernama Bernice Worden menghilang. Seorang penduduk Plainfield melaporkan bahwa mobil truk toko tersebut dibawa kabur dari belakang toko sekitar jam 9.30. Lalu setelah itu toko tutup seharian. Anak laki-laki Worden yang bernama Frank memasuki toko pada jam 5 sore. Dia mendapati mesin kasir toko dalam keadaan terbuka dan ada banyak noda darah di lantai. Selain itu, Frank juga mengatakan kepada penyelidik bahwa Gain berada di toko itu pada malam hari sebelum ibunya menghilang, lalu kembali keesokan harinya untuk membeli segalon bahan kimia. Saat diselidiki, slip terakhir pembelanjaan di toko itu berasal dari pembelian bahan kimia tersebut. Kemudian pada malam harinya, Gain ditangkap di sebuah supermarket di Plainfield. Gain pun diproses secara hukum. Selama proses penyelidikan, saat diinterogasi, Gain juga mengakui penembakan terhadap Mary Hogan, seorang operator kedai minuman yang hilang 3 tahun lalu, yaitu pada tahun 1954. Gain mengaku membunuh kedua wanita itu karena dia menganggap keduanya mirip dengan mendiang ibunya. Gain memang sengaja memilih korbannya yang semuanya adalah perempuan parubaya. Selain itu, korban yang dia pilih dianggap memiliki kemiripan dengan mendiang ibunya. Namun ada hal yang membedakan antara korban-korbannya dengan ibunya, yaitu karakter tiap korban itu sendiri. Seperti misalnya Mary Hogan yang dalam kesehariannya selalu berkata kasar. Menurut pandangan mendiang ibu Gain, perempuan tidak seharusnya berkata seperti itu. Oleh karena itu, Gain berusaha menyenangkan ibunya dengan cara membunuh perempuan-perempuan yang dianggap tidak baik oleh ibunya. Saat polisi melakukan penggeledahan di pertanian milik Gain, mereka menemukan sesosok mayat yang digantung terbalik tanpa kepala, dan bagian tengah tubuhnya dibelah. Mayat tersebut ditembak dengan senjata kaliber 22, dimutilasi setelah dia tewas, dan semua organ tubuhnya dikeluarkan. Diduga mayat itu adalah Bernice Worden. Tidak hanya itu, saat menggeledah seisi rumah Gain, pihak berwenang menemukan organ-organ manusia seperti 4 hidung, tulang dan fragmen manusia utuh, 9 topeng kulit manusia, mangkuk terbuat dari tengkorak kepala manusia, 10 kepala perempuan dengan bagian atasnya digergaji, kulit manusia menutupi beberapa kursi-kursi, kepala Bernice Worden di dalam karung goni, tengkorak di tiang ranjang, organ-organ manusia dalam lemari es, sepasang bibir dalam tali pengikat untuk kaca jendela, kap lampu yang terbuat dari kulit-kulit wajah manusia,
dan juga mungkin ada banyak lainnya. Organ-organ ini lalu dibawa penegak hukum ke laboratorium untuk difoto, lalu dihancurkan dengan benar. Selama masa penyelidikan, banyak hal yang mengejutkan. Saat diinterogasi, Gain mengatakan kepada penyelidik bahwa antara tahun 1947 sampai tahun 1952, dia melakukan sebanyak 40 kunjungan pada malam hari ke 3 kuburan lokal di Plainfield. Dia pun telah menggali kuburan wanita paruh baya yang baru saja dikubur, yang dia pikir mirip dengan ibunya, dan membawa mayat-mayat itu pulang. Di rumah, dia menguliti kulit mereka untuk membuat perlengkapannya. Karena polisi tidak yakin Gain yang kecil itu dapat menggali kuburan dalam satu malam, polisi pun melakukan pengecekan. Polisi meminta Gain untuk menunjukkan kuburan mana saja yang telah dia ambil mayatnya. Lalu polisi menggali kuburan yang telah ditunjuk oleh Gain, dan ternyata benar, kuburan itu telah kosong. Polisi pun mencurigai Gain telah melakukan pelecehan seksual terhadap mayat-mayat wanita itu. Tetapi Gain membantahnya dengan alasan bau mayat itu terlalu busuk. Tak lama setelah kematian ibunya, Gain memutuskan untuk ganti kelamin dan mulai membuat setelan perempuan agar dia bisa terlihat seperti perempuan. Kemudian Gain mulai merancang pakaian perempuan yang terbuat dari kulit tubuh manusia agar dia bisa terlihat seperti ibunya. Dia membuat setelan dari kulit wanita agar secara harfiah bisa menyatu dengan pakaian yang dia pakai. Seorang pemuda berusia 16 tahun yang ayahnya adalah teman Gain melaporkan bahwa Gain pernah memberinya sebuah topeng yang mirip dengan wajah manusia. Gain mengatakan bahwa topeng itu dikirim dari Filipina, yang dikirim oleh sepupunya yang pernah bertugas di sana dalam Perang Dunia Kedua. Setelah diselidiki oleh polisi, ternyata itu adalah kulit wajah manusia yang dikupas secara hati-hati dari mayat. Kulit wajah itu juga sering digunakan Gain sebagai masker. Seorang sheriff dari Kabupaten Wausara yang bernama Arthur Elmer Sigley telah menyerang Gain secara fisik. Saat melakukan interogasi, dia membenturkan kepala dan wajah Gain ke dinding bata. Lalu sebulan setelah bersaksi di persidangan Gain, Sigley meninggal karena serangan jantung. Banyak orang beranggapan bahwa dia meninggal karena kengerian kejahatan Gain dan dihantui rasa takut karena harus bersaksi di persidangan Gain, dan juga karena penyerangan yang dia lakukan kepada Gain. Salah satu partner Sigley berkata, Sigley telah menjadi korban Gain, dan dia beranggapan seolah-olah Gain telah membunuhnya secara tidak langsung. Di pengadilan, Gain mengaku tidak bersalah dengan alasan dia gila. Pada 21 Desember 1957, Gain didakwa atas satu tuduhan pembunuhan tingkat pertama di pengadilan wilayah Wausara. Dia mengajukan pembelaan tidak bersalah dengan alasan bahwa dia gila karena ditemukan tidak sehat secara mental.
Dan karena tidak layak untuk diadili, akhirnya Gain dikirim ke rumah sakit negara bagian pusat untuk kriminal dengan fasilitas keamanan maksimum. Lalu kemudian dipindahkan lagi ke rumah sakit negara Medota di Madison, Wisconsin. Kemudian pada tahun 1968, Dr. Gain memutuskan bahwa dia cukup waras untuk diadili. Sidang dimulai pada tanggal 14 November 1968 dan berlangsung selama 1 minggu. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama oleh hakim yang bernama Robert Goldmar. Tetapi karena dia dinyatakan gila secara hukum, dia menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Rumah Gain terbakar ketika dia berada di tahanan. Mobil Gain yang dia gunakan untuk mengangkut mayat korbannya dijual di pelelangan umum. Pada tanggal 26 Juli 1984, Gain meninggal karena penyakit pernapasan dan gagal jantung akibat kanker. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.